Kenapa ya COVID-19 bisa menyebar dengan luas hanya dalam hitungan bulan? Halo, perkenalkan nama saya Alvira Apriani dengan NIM 1241001 1030 057. Saya dari program studi kesehatan masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan. Tujuan saya hari ini adalah menjelaskan perihal COVID-19 yang bisa menyebar dengan sangat luas. Saya akan membahas dari pandangan epidemiologi penyakit menular. Jadi, COVID-19 sendiri adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 virus. Nah, ini adalah keluarga dari coronavirus yang juga menyebabkan SARS dan juga MERS. Nah, penyakit ini tuh menyerang terutama pada sistem pernapasan. Itu dapat menyerang dengan sangat parah. Untuk rantai infeksinya sendiri, untuk agennya adalah virus SARS-CoV-2, lalu reservoir-nya itu manusia dan juga kelelawar, lalu portal of exit-nya ada saluran pernapasan saat batuk, bersin dan juga berbicara. Cara penularannya bisa dengan droplet, aerosol dan juga kontak dengan permukaan yang terkontaminasi. Lalu portal of entry-nya itu ada hidung, mulut dan juga mukosa mata. Host rentannya itu individu yang imunisasinya sedang rendah. Untuk masa inkubasi COVID-19 sendiri berkisar 2-14 hari. Pada fase awal, individu dapat belum menunjukkan gejala. Lalu akhirnya setelah virusnya sudah masuk ke dalam tubuh, di beberapa hari setelahnya akan menunjukkan gejala. Jadi gejalanya di awal belum kelihatan, tapi di akhir baru ada. Gejala itu dapat berupa pertama tidak bergejala, terus juga gejalanya ringan hingga sedang, dan juga penyakit berat seperti pneumonia, ARDS, hingga kegagalan multiorgan. Nah, gejala umumnya tuh biasanya orang yang terkena COVID-19 bisa berupa gejala umum berasa demam, batuk, kelelahan, sakit tenggorokan, sakit-sakit di sendi, dan juga nyeri otot serta sakit kepala. Untuk penetapan diagnosisnya itu ada beberapa langkah. Yang pertama anamnesis, riwayat gejala dan juga kontak. Lalu ada pemeriksaan fisik termasuk tanda-tanda vital dan saturasi oksigen. Dan yang terakhir pemeriksaan lanjut. Itu bisa dengan melakukan swab. Menurut data WHO, kasus COVID-19 paling banyak terjadi pada usia produktif dan juga lansia. Ini sangat beresiko keparahan lebih tinggi pada penderita komorbid. Berdasarkan wilayahnya, COVID-19 ditemukan di wilayah perkotaan dan daerah dengan mobilitas yang tinggi. Dan berdasarkan waktunya, gelombang penularan terbesar pada pertengahan 2021 hingga awal 2022. Terdapat beberapa faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi, itu adalah usia, jenis kelamin, dan juga komorbid. Ini berdasarkan Williamson et al. 2020. Terus yang dapat dimodifikasi antara lain adalah obesitas atau gaya hidup, diabetes, merokok, kontrol gula darah, dan lain sebagainya. Ini berdasarkan Simon et al. 2021. Untuk faktor lingkungan dapat dicegah melalui polusi udara dan paparan logam berat. Untuk pencegahannya, yang satu pencegahan primer menggunakan vaksin, pernapasan yang PHBS, penggunaan masker dan juga menjaga jarak. Pencegahan sekundernya dengan deteksi dini, screening dan isolasi. Lalu pencegahan tersiernya dengan penata laksanaan komplikasi, rehabilitasi dan juga pemantauan lanjutan. Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa COVID-19 adalah penyakit menular yang daya sebarnya sangat tinggi namun dapat dicegah. Upaya pencegahan yang konsisten, vaksinasi, dan deteksi dini merupakan kunci utama dalam pengendalian penyakit ini. Mari kita jaga lingkungan kita, diri kita, serta masyarakat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.